Majelis Banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. Masyarakat pun heran dengan pertimbangan majelis atas vonis Pinangki. Kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak Pedi. Oke, dengan korting vonis ex-jaksa Pinangki ini, dengan pertimbangan yang bersangkutan menyesali perbuatannya, kemudian seorang wanita yang harus memberikan kasih sayang kepada anak di masa pertumbuhan, tuntutan JPU yang dianggap mencerminkan rasa keadilan, sunat 6 tahun cukup relevan? Kalau menurut saya sih tidak relevan gitu, malah mencurigakan. Kalau menurut Mencurigakan? Saya. Mengapa Ya, Anda melihat mencurigakan? Iya, peradilan pertama kan sampai 10 tahun itu. Bandingnya ya 10 tahun. Artinya rasa keadilan di pengadilan yang tingkat sebelumnya itu 10 tahun gitu. Bahwa kemudian berubah mestinya sih nggak jauh-jauh gitu loh. Ya kalau 8 tahun atau bahkan umpamanya nambah jadi 12 nggak apa-apa. Ada apa disparitas itu masih dalam lingkup rasa keadilan yang sama gitu. Tapi kalau 10 berubah menjadi 4 ya? Iya, betul. 10 dari 4. Jauh kortingnya tuh. Diskonnya kan 6. Lebih 6 tahun ya kan? Jadi banyak tuh diskonnya. Nah ini yang menurut saya juga perlu perhatian bersama juga gitu. Maksud saya kalau ada indikator macam-macam ya Komisi Yudisial juga bisa turun kalau menurut saya nih. Oke, Komisi Yudisial bisa turun artinya bisa mengintervensi vonis ini? Bukan mengintervensi, artinya mempertanyakan kenapa vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah itu bisa 10 tahun, kok begitu naik bisa berapa 4 tahun ya, kurangnya kan banyak juga kan, gitu ya kan. Nah itu yang harus dicari sebabnya gitu. Nggak cukup umpamanya dengan menyatakan ini sebagai cerminan rasa keadilan, kemudian karena dia perempuan, kemudian karena punya anak dan karena yang lain. Nah, dan karenanya kalau saya bukan merupakan alasan hukum untuk meringankan atau untuk menghilangkan hukuman. Oke. Karena KUHP ada sendiri umpamanya. Apa alasannya? Iya, umpamanya kalau KUHP keadaan terpaksa, ya ya lebih pada keadaan terpaksa mestinya melakukan itu. Tapi ini kan korupsi ini kan unsur sengajanya lebih besar gitu, apalagi dengan sadar menggunakan jabatannya kan begitu. Nah itu yang seharusnya justru menjadi pemberat gitu, ya dengan jabatan yang sedemikian rupa dia bisa mengadili atau menghukum pelaku korupsi itu lebih berat gitu. Oke. Kalau tadi Pak Fikar mengatakan artinya pertimbangan yang disampaikan untuk diskon vonis jaksa Pinangki ini tidak relevan. Cukup mencurigakan, di luar kewajaran lah intinya ya. Nah, bagaimana melihat hukum itu sendiri? Karena dengan alasan yang disampaikan pertimbangan wanita, banyak wanita yang kondisinya harus dipenjara, punya anak, bukan hanya Pinangki seorang, yang lain pun juga punya suara dan alasan yang sama kan? Harusnya. Iya, makanya saya bilang itu alasan terlalu dicari-cari. Ya, wanita ya pelaku kejahatan itu kalau tidak laki-laki kan wanita kan, iya kan? Artinya sama gitu. Dengan dia menyebut itu wanita, itu sudah sebenarnya dalam pikirannya sudah diskriminatif itu hakim yang memutuskan. Karena dia membedakan gitu antara wanita dan pria gitu. Padahal ya wanita dan pria sekarang udah dalam konteks pekerjaan, tugas dan kemampuan serta kemahiran nggak bisa lagi ada disparitas, nggak bisa lagi dibeda-bedakan mana laki-laki mana perempuan sama gitu. Nah kecuali memang umpamanya pekerjaan yang ngangkat-ngangkat berat, nah itu pasti beda itu ya laki-laki. Jangankan dengan perempuan, sesama lelaki aja pasti kemampuan ngangkat berat tuh beda gitu. Nah tapi kalau kemampuan intelektual gitu ya, kemampuan menuntut, kemampuan menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum ya, fungsi-fungsi manajerial dan sebagainya sama
laki-laki dan perempuan nggak bisa, bahkan banyak yang lebih unggul, manajer perempuan lebih banyak umpamanya. Oke. Ya kan? Pak seperti Fikar, itu. Pak Fikar, apakah ada upaya hukum yang bisa saja untuk menaikkan lagi vonis Pinangki ini? Ini kan upaya hukum baru banding kan? Betul. Putusan pengadilan tinggi kan? Betul. Artinya jaksa penuntut umum masih punya masih punya Kewenangan. kesempatan upaya hukum sekali, yaitu upaya hukum biasa, yaitu kasasi gitu. Ya, jadi dalam kasasi itu bisa jaksa ini minta meninjau kembali alasan-alasan pengadilan itu menjatuhkan hukum seperti itu, penerapannya. Kenapa pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi itu menerapkan hukum seperti itu? Nah, itu nanti bisa dibongkar oleh jaksa di tingkat kasasi gitu ya. Di tingkat kasasi mestinya secara terang benderang itu bisa diketahui juga gitu. Kenapa alasannya gitu. Dari 10 menjadi 4 tahun ya. 4 kalau nggak tahun, salah begitu betul, ya. betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan yang melilit atau mantan Jaksa Pinangki. Terima kasih Pak Fikar sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam. Oke, selamat malam. Usai jeda, kami kembali dengan informasi aktor Korea Selatan favorit saya, Park Seo Joon, dikabarkan bakal membintangi sequel Captain Marvel. Usai jeda.